Kalau kita mau merenung ini sejenak ya, mau merenung sejenak, sebenarnya ini adalah agar kita sebagai manusia, walaupun kita ini sudah Islam, sudah bertakwa dan sudah beramal baik, supaya kita ini tidak menyombongkan diri. Apalagi kalau cuma sebab nasabnya ya. Ini jauh sekali tidak masuk nominasi di kriteria ini ya. Makanya saya jengkel sekali kalau ada orang kok membanggakan nasabnya. Nabi sendiri di hadis ini jelas menegaskan kalau dirinya masuk surga itu juga karena rahmatnya Allah ya. Itu Nabi sendiri karena rahmatnya Allah ya. Apalagi kalau cuma nasabnya sambung kepada Nabi. Wong Nabi sendiri karena rahmatnya Allah. Dan yang lebih parah lagi ya, cuma ngaku-ngaku. Ini yang lebih parah lagi. Jauh sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air yang berbahagia, ironis sekali sebenarnya dan lucu kalau ada yang mengkritisi ulama terus dianggap berarti orang ini merasa lebih pintar dari ulamanya. Ini kan sebenarnya agak lucu ya. Hal ini seperti bisa kita lihat pada komentar-komentar yang dialamatkan pada Kiai Imaduddin. Padahal Kiai Imad ini perjuangannya kalau saya menilai itu begitu mulia sekali perjuangan dari Kiai Imad. Beliau ini kenapa beliau sampai mengkritisi nasab? Karena sudah begitu jelas sekali kejanggalan-kejanggalannya ya. Jadi beliau ini mengkritisi nasab itu bukan karena ada maksud. Ini kan pemelintiran ya. Karena adanya kejanggalan-kejanggalan ya. Masalahnya adanya kejanggalan-kejanggalan. Adanya kejanggalan-kejanggalan itu tidak hanya di dalam data-data saja, tulisan, tapi juga perilakunya. Nah, perilakunya mereka yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi ini sama sekali tidak layak disebut sebagai dzurriyyah Nabi ini, yang suka menyombongkan diri, mengaku-ngaku ini terutama ya. Kalau yang tenang, baik itu insya Allah tidak. Ini sebenarnya kalau kita mau merenung, kalau kita meresapi sejenak, seharusnya ini sebuah kejanggalan yang luar biasa. Kalau kita betul-betul mencintai Nabi, betul-betul kita tahu sejarahnya baginda Nabi, seorang yang berakhlakul karimah. Masa kira-kira sinar beliau yang berakhlakul karimah ini tidak terpancar kepada dzurriyyahnya? Ini kan jelas janggal ya. Seperti ada komentar kayak begini, sebenarnya yang lebih alim itu Kiai Imad atau Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini ada judul di channel YouTube kayak gitu. Kayak ini kan sebenarnya komentar yang konyol sekali. Orang mengkritisi sesuatu yang janggal kok bisa dianggap merasa lebih pintar dari para ulama-ulamanya. Ini dari mana? Tidak nyambung saudara ya. Ini jelas tidak nyambung ya. Yang dimaksud mengkritisi di sini bukan berarti kita sudah merasa lebih pintar dari para ulama-ulama terdahulu, bukan berarti begitu, dan mengabaikan pendapatnya. Tapi lebih karena mengkritisi itu adalah termasuk bagian dari melaksanakan perintahnya Allah itu sendiri untuk menggunakan akal pikiran kita agar selalu berpikir dan merenungi segala sesuatu yang kita terima ini, baik itu berupa ilmu pengetahuan maupun tanda-tanda alam ini. Afala taqilun, afala tazakkarun, afala tatafakarun. Kenapa kamu tidak merenungkan? Kenapa kamu tidak menggunakan akalmu? Kenapa kamu tidak berpikir? Ini sering kita lihat di dalam Al-Quran kata-kata seperti itu. Kalau seandainya tradisi keilmuan Islam ini ya dibangun hanya dengan mengikuti saja pasrah atau taslim terhadap para ulama-ulama yang lebih dahulu ya, dan kalau kita misal ingin mengkritisinya kita takut kualat,
pada para ulama, takut su'ul adab pada guru, atau takut tersesat, maka tentu kita tidak akan melihat perbedaan pendapat di kalangan umat Islam ini. Tentu kita tidak melihat ada tentu tidak ada madhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Juga tidak ada kelompok-kelompok aliran-aliran yang tentu berbeda-beda. Imam Hambali berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i gurunya, bukan berarti dia merasa lebih pintar dari gurunya, tapi ada sesuatu yang bagi dia mungkin tidak mantap atau tidak cocok dengan gurunya. Tapi ini tentu hanya beberapa. Meskipun secara umum Imam Hambali mengakui keilmuan dari Imam Syafi'i gurunya. Begitupun Imam Syafi'i kepada Imam Maliki, Imam Hanafi, dan seterusnya. Nah, inilah tradisi keilmuan Islam yang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita yang patut kita tiru. Ada hadis, la yudkhilu ahadam minkum amalahul jannah wa la yujiruhu minan nar wala ana illa bi rahmatim minallah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku, maksudnya tidak juga dengan Kanjeng Nabi sendiri, kecuali dengan rahmatnya Allah. Rawahu Muslim. Kalau kita mau merenung ini sejenak ya, sebenarnya ini adalah agar kita sebagai manusia, walaupun kita ini sudah Islam, sudah bertakwa dan sudah beramal baik, supaya kita ini tidak menyombongkan diri, apalagi kalau cuma sebab nasabnya ya. Ini jauh sekali tidak masuk nominasi di kriteria ini ya. Makanya saya jengkel sekali kalau ada orang kok membanggakan nasabnya. Nabi sendiri di hadis ini jelas menegaskan kalau dirinya masuk surga itu juga karena rahmatnya Allah ya. Itu Nabi sendiri karena rahmatnya Allah ya. Apalagi kalau cuma nasabnya sambung kepada Nabi. Wong Nabi sendiri karena rahmatnya Allah. Dan yang lebih parah lagi ya, cuma ngaku-ngaku. Ini yang lebih parah lagi. Jauh sekali ya. Wong amal ibadah kita aja walaupun sudah Islam, sudah baik, itu aja tidak masuk sebab masuk surganya Allah.